Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat, Ibu Refni Wahyuni, Eskom MTI, selaku dosen pengampu mata kuliah pengolahan citra digital serta teman-teman sekalian. Baiklah, pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang materi steganografi dan watermark. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 5. Yang pertama ada Desi Rahmawati, NIM 1908136, ada Erwin Syah, NIM 1908132, ada Hafiz Kesario Busefari, NIM 1908106, ada Joseph Andinta, NIM 1908137. Baiklah, langsung saja. Yang pertama, definisi steganografi. Steganografi adalah ilmu dan seni menyembunyikan pesan rahasia, sedemikian sehingga keberadaan pesan tidak terdeteksi oleh indera manusia. Kata steganografi berasal dari bahasa Yunani yang berarti tulisan tersembunyi. Steganografi membutuhkan dua properti. Yang pertama ada wadah penampung dan data rahasia yang akan disembunyikan. Steganografi digital menggunakan media digital sebagai wadah penampung, misalnya citra, suara, teks, dan video. Dan data rahasia yang disembunyikan juga dapat berupa citra, suara, teks, atau video. Selanjutnya sejarah singkat tentang steganografi. Steganografi sudah dikenal oleh bangsa Yunani, Herodotus, penguasa Yunani, mengirim pesan rahasia dengan menggunakan kepala budak atau prajurit sebagai media. Dalam hal ini, rambut budak dibawa kaki, lalu pesan rahasia ditulis pada kulit kepala budak. Ketika rambut budak tumbuh, budak tersebut diutus untuk membawa pesan rahasia di balik rambutnya. Bangsa Romawi mengenal steganografi dengan menggunakan tinta tak tampak untuk menuliskan pesan. Tinta tersebut dibuat dari campuran sari buah, susu, dan cuka. Jika tinta digunakan untuk menulis, maka tulisannya tidak tampak. Tulisan di atas kertas dapat dibaca dengan cara memanaskan kertas tersebut. Selanjutnya, beberapa kriteria steganografi yang bagus. Steganografi yang dibahas di sini adalah penyembunyian data di dalam citra digital saja. Meskipun demikian, penyembunyian data dapat juga dilakukan pada wadah berupa suara, digital, teks, ataupun video. Penyembunyian data rahasia ke dalam citra digital akan mengubah kualitas citra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Erwin Syah, perwakilan dari kelompok 5 akan melanjutkan penjelasan materi dari teman saya, Desi Rahmawati. Saya akan melanjutkan di bagian kriteria steganografi yang bagus. Kriteria steganografi yang bagus terdiri dari steganografi yang dibahas di sini adalah penyembunyian data di dalam citra digital saja. Meskipun demikian, penyembunyian data dapat juga dilakukan pada wadah berupa suara, digital, teks, ataupun video. Penyembunyian data rahasia ke dalam citra digital akan mengubah kualitas citra tersebut. Nah, jadi penyembunyian data ini ke dalam citra digital akan mengubah kualitas dari citra tersebut. Nah, kriteria yang harus diperhatikan dalam penyembunyian data yaitu yang pertama ada yang namanya fidelity. Fidelity itu yaitu mutu citra penampung tidak jauh berubah. Setelah penambahan data rahasia citra, hasil steganografi masih terlihat dengan baik. Pengamat tidak mengetahui kalau di dalam citra tersebut terdapat data rahasia. Nah, yang kedua ada namanya robustness. Nah, di robustness ini data yang disembunyikan harus tahan terhadap manipulasi yang dilakukan pada citra penampungan, seperti pengubahan kontras, penajaman, pemampatan, rotasi, perbesar gambar, pemotongan atau cropping, enkripsi, dan sebagainya. Nah, bila pada citra dilakukan operasi pengolahan citra, maka data yang disembunyikan tidak rusak. Selanjutnya, yang ketiga ada namanya recovery.
Nah, recovery ini data yang disembunyikan harus dapat diungkapkan kembali atau recovery. Karena tujuan steganografi adalah data hiding, maka sewaktu-waktu data rahasia di dalam citra penampung harus dapat dikembalikan untuk digunakan lebih lanjut. Teknik penyembunyian data. Penyembunyian data dilakukan dengan mengganti bit-bit data di dalam segmen citra dengan bit-bit data rahasia. Metode yang paling sederhana itu adalah metode modifikasi LSB atau Less Significant Bit Modification. Nah, pada susunan bit di dalam sebuah byte, 1 byte sama dengan 8 bit, ada bit yang paling berarti yaitu namanya Most Significant Bit atau MSB, dan ada bit yang paling kurang berarti atau namanya Less Significant Bit atau LSB. Nah, pada contoh di bawah ini terdapat 8 bit. Nah, yang pertama itu MSB, Most Significant Bit atau bit yang paling berarti. Sedangkan yang ujung ini 0 ini bit LSB, bit yang kurang berarti. Nah, dari di sini bit yang cocok diganti itu yang bit paling kurang berarti. Nah, karena apabila kita ganti, misalkan ini bit warna merah, apabila kita ganti satu bit ini satu lebih tinggi atau lebih rendah nilainya, maka warna merah tersebut tidak akan berubah. Apabila kita ganti bit ini, misalkan ini warna merah, apabila kita ganti satu bit ini, maka warna merah tersebut tidak akan berubah. Tidak ada perubahan yang berarti. Lagipun mata manusia tidak dapat membedakan perubahan yang kecil. Sekian dari saya, terima kasih. Kemudian akan dilanjutkan oleh teman saya. Baiklah, terima kasih kepada Erwinsyah yang sudah menjelaskan sebelumnya. Berikutnya akan dilanjutkan oleh saya, Yusuf Andita. Yang pertama, ukuran data yang disembunyikan. Pada steganografi, ukuran data yang akan disembunyikan bergantung pada ukuran citra penampung. Pada citra 24 bit yang berukuran 256 dikali 256 pixel, terdapat 65.536 pixel. Setiap pixel berukuran 3 byte dalam komponen RGB, berarti seluruhnya ada 65.536 dikali 3, yaitu 196.608 byte. Karena setiap byte hanya bisa menyembunyikan 1 bit di dalam LSB-nya, maka ukuran data yang akan disembunyikan di dalam citra maksimum adalah 196.608 dibagi 8, yaitu 24.576 byte. Ukuran data ini harus dikurangi dengan panjang nama berkas, karena penyembunyian data rahasia tidak hanya menyembunyikan isi data tersebut, tetapi juga nama berkasnya. Semakin besar data disembunyikan di dalam citra, semakin besar pula kemungkinan data tersebut rusak akibat manipulasi pada citra penampung. Untuk memperkuat keamanan, data yang akan disembunyikan dapat dienkripsi terlebih dahulu. Sedangkan untuk memperkecil ukuran data dimampatkan sebelum disembunyikan. Bahkan pemampatan dan enskripsi dapat juga dikombinasikan sebelum melakukan penyembunyian data. Berikutnya adalah teknik ekstraksi data. Data yang disembunyikan di dalam citra dapat dibaca kembali dengan cara pengungkapan atau reveal atau extraction. Posisi byte yang menyimpan bit di data dapat diketahui dari bilangan acak yang dibangkitkan. Bilangan acak yang dihasilkan harus sama dengan bilangan acak yang dipakai pada waktu penyembunyian data. Dengan demikian, bit-bit data rahasia yang bertaburan di dalam citra dapat dikumpulkan kembali. Berikutnya adalah watermarking. Pada dasarnya, teknik watermarking adalah proses menambahkan kode identifikasi secara permanen ke dalam data digital. Kode identifikasi tersebut berupa teks, gambar, suara, atau video. Selain tidak merusak data digital produk yang akan dilindungi, kode yang disisipkan seharusnya memiliki ketahanan atau robustness dari berbagai pemrosesan lanjutan seperti pengubahan, transformasi geometri, kompresi, inskripsi, dan sebagainya.
Sifat robustness berarti data watermark tidak rusak akibat pemrosesan lanjutan tersebut. Salah satu cara untuk melindungi hak milik intelektual atas produk multimedia atau gambar atau foto, audio, teks, dan video adalah dengan menyisipkan informasi ke dalam data multimedia tersebut dengan teknik digital watermarking. Informasi yang disisipkan ke dalam data multimedia disebut watermark, dan watermark dapat dianggap sebagai sidik digital atau digital signature atau stempel digital dari pemilik yang sah atas produk multimedia tersebut. Baiklah, untuk penjelasan berikutnya akan dijelaskan oleh Hafiz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan melanjutkan presentasinya, yaitu tentang sejarah watermarking. Watermarking sudah ada sejak 700 tahun yang lalu. Pada akhir abad 13, pabrik kertas di Fabriano, Italia, membuat kertas yang diberi watermark atau tanda air dengan cara menekan bentuk cetakan gambar atau tulisan pada kertas baru setengah jadi. Ide watermarking pada data digital, sehingga disebut digital watermarking, dikembangkan di Jepang tahun 1990 dan di Swiss tahun 1933. Baiklah, kita lanjut ke materinya. Perbedaan steganografi dan watermarking. Watermarking merupakan aplikasi dari steganografi, namun ada perbedaan antara keduanya. Jika pada steganografi informasi rahasia disembunyikan di dalam media digital, di mana media penampung tidak berarti apa-apa, maka pada watermarking justru media digital tersebut yang akan dilindungi kepemilikannya dengan pemberian label hak cipta. Verifikasi watermark. Verifikasi watermark dilakukan untuk membuktikan status kepemilikan citra digital yang disengketakan. Verifikasi watermark terdiri atas dua subproses, yaitu ekstraksi watermark dan perbandingan. Subproses ekstraksi watermark disebut juga decoding. Cerita watermark bertujuan mengungkap watermark dari dalam citra. Decoding dapat mengikut sertakan citra asal yang belum diberi watermark atau tidak sama sekali. Karena beberapa skema watermarking memang menggunakan citra asal dalam proses decoding untuk meningkatkan unjuk kerja yang lebih baik. Subproses perbandingan bertujuan membandingkan watermark yang diungkap dengan watermark asli dan memberi keputusan tentang watermark tersebut. Tujuan watermark lainnya. Selain untuk tujuan pelabelan hak cipta atau copyright labeling, watermarking juga dimanfaatkan untuk tujuan-tujuan berikut, yaitu tamper proofing, feature location, dan annotation atau caption. Baiklah, itulah dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada yang salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.